Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Apriansyah dengan NPM 2010 6310 50071 dari kelas 3A. Nah, tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Yunandar, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau bisa kita singkat sebagai MBKM. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang MBKM ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dan tujuan dari MBKM ini. Nah, yang pertama, program MBKM adalah program yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Nah, pencetus dari MBKM ini yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nah, beliau berkata, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, tujuan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tujuan kebijakan MBKM ini yaitu mendorong mahasiswa menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, sehingga siap bersaing dalam dunia global. Baharudin 2021, Fatmawati 2020, dan Thohir 2020. Nah, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh berdasarkan keinginan sendiri. Nah, program hak belajar 3 semester di luar prodi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill. Nah, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Nah, kebijakan dan program MBKM. Nah, MBKM ini memiliki landasan hukum ini dalam pelaksanaannya program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Yang kelima ada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Yang keenam ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Yang kedelapan ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang kesembilan ada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Nah, berikut ada beberapa program dari MBKM. Nah, dalam pelaksanaannya, program MBKM ini terbagi menjadi 8 program. Yaitu yang pertama ada pertukaran pelajar, yang selanjutnya ada magang atau praktik kerja, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset, ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi atau proyek independen. Yang terakhir ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu MBKM, tujuannya, landasan hukumnya, nah sekarang kita akan membahas manfaat dari kita mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, manfaatnya di antara lain yaitu yang pertama, untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin zaman berkembang, maka kebutuhan pun akan semakin berbeda, menyesuaikan dengan zaman. Nah, dengan mengikuti program MBKM ini, diharapkan kita bisa menjadi lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, tercipta pembelajaran yang otonom dan fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi lulusan.
Nah, dalam proses mencari materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, kami melakukan observasi. Dengan hasil observasi sebagai berikut. Nah, dari kami sendiri mengobservasi salah satu mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka, program Kampus Mengajar. Nah, di Kampus Mengajar ini, itu MBKM tidak semata-mata dibentuk hanya untuk angan-angan. Nah, tapi MBKM ini dibentuk benar-benar untuk menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas dan tentunya terbaik. Nah, salah satu generasi penerus yang lebih berkualitas, tentunya terbaik, salah satu program yang banyak diminati ialah program Kampus Mengajar. Nah, Kampus Mengajar merupakan salah satu dari program MBKM, yang mana kegiatannya adalah setiap mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti program ini dikirim ke sekolah-sekolah pilihan dari MBKM berdasarkan kriteria tertentu. Salah satunya yaitu sekolah yang dimaksud sekolah yang berakreditasi C. Nah, berikut ada beberapa dokumentasi ketika kelompok kami melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, kita sudah berada di akhir kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi MBKM ini yaitu Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.